Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1, yaitu lanjutan tentang integral tentu. Nah, sebelumnya kita sudah masuk ke jumlah Riemann ya, sebagai pengantar untuk integral tentu ini. Nah, diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman dapat memahami konsep integral tentu dan menghitung integral tentu dari suatu fungsi sederhana pada selang tertentu, dengan menggunakan limit dari jumlah Riemann. Nah, di sini kita gunakan dulu pemahaman yang sudah kita dapatkan ya dari video sebelumnya, bahwa jumlah Riemann F merupakan hampiran untuk luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx dengan X elemen dari interval tertutup A, B. Nah, di sini disebutkan bahwa semakin halus partisinya, maka semakin baik hampiran tersebut. Jadi kemarin itu kita mempartisi dia menjadi persegi panjang ya. Nah, semakin haluslah pembagian persegi panjang itu, maka hampirannya nanti akan semakin bagus, artinya semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, di sini misalkan P itu adalah partisi pada selang tertutup AB dan F adalah fungsi yang didefinisikan pada interval tersebut. Jika limit norm P, jadi ini dibaca sebagai norm P ya. Jika limit dari norm P mendekati 0 dari sigma I 1 sampai N, FTI kali delta XI itu ada, maka dapat dikatakan bahwa F itu terintegrasikan di A, B. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Kalau ini nilainya ada, maka disebutlah F itu terintegrasi pada selang A, B ya. Di mana norm dari P itu adalah partisi yang paling panjang. Jadi saat partisi paling panjang itu mendekati 0, maka nilai limitnya itu ada, maka F itu disebut sebagai terintegrasikan atau artinya bisa diintegralkan. Nah, di sini integral tentu F pada selang A, B ya, pada selang A, B dapat didefinisikan sebagai integral dari A sampai B Fx dx itu akan sama dengan limit norm P menuju 0 sigma I mulai dari 1 sampai N FTI kali delta XI. Dengan norm P menyatakan panjang interval terpanjang ya, atau norm P itu sama dengan sigma dari delta XI, di mana I-nya itu adalah 1 sampai N, tergantung berapa banyak partisi yang kita buat. Nah, di sini ada catatan, dalam definisi yang implisit bisa kita buat seperti ini. Ini ada yang ketinggalan. Bahwa kalau A kecil dari B, maka fungsi ini, fungsi dari Fx-nya bisa kita tulis integral A, B, Fx, dx. Jadi saat A kecil dari B, maka bentuk integralnya adalah mulai dari A sampai B, Fx, dx. Kemudian jika A sama dengan B, maka integral A sampai B, Fx, dx itu akan sama dengan, karena di sini dibilang A sama dengan B, maka integral dari A sampai A ya, karena A sama dengan B, Fx, dx itu sama dengan 0. Oke, kemudian saat A besar dari 0, maka berlaku integral A sampai B, konsep yang ini, Fx dx itu akan sama dengan min integral dari B ke A, karena A-nya lebih besar. Jadi di sini min integral B sampai A Fx dx. Kemudian ini juga harus teman-teman ingat bahwa integral dari A sampai B, Fx dx itu akan sama dengan integral dari A sampai B untuk Ft dt, kemudian juga akan sama dengan A sampai B Fu du. Jadi variabel di sini boleh saja berganti-ganti. Ini disebut sebagai variabel dummy. Jadi boleh apa saja variabelnya, yang penting dia terhadap dx seperti ini. Kalau di sininya x, kalau di sininya t, maka di sininya juga dt. Oke, kemudian ada teorema keintegrasian. Jika f terbatas pada a dan b, pada selang a b, a sampai b ya, dan kontinu kecuali di sejumlah titik yang berhingga, maka f terintegrasi pada A, B. Jadi sebuah fungsi f itu bisa terintegral atau bisa diintegralkan pada selang AB dan dia kontinu. Tapi ada pengecualian di sini, bisa saja dia tidak kontinu di beberapa titik. Nah, akibat dari teorema ini, maka fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan pada selang tutup A, B itu yang pertama adalah fungsi polinom, kemudian fungsi mutlak, kemudian fungsi akar, kemudian fungsi sinus, kosinus, dan fungsi rasional. Nah, di sini fungsi rasional asalkan selang A dan B-nya itu tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebutnya itu
0, sama dengan 0 ya. Oke, untuk memahami pengaplikasian jumlah Riemann, limit dari jumlah Riemann tadi, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, hitunglah integral dari min 2 sampai 3 x tambah 3 dx. Maka seperti yang kita lakukan pada jumlah Riemann, maka kita harus mempartisi dulu ya. Maka partisi selang dari min 2 sampai 3 ini menjadi n selang. Nah, sehingga didapatkan bahwa delta X itu adalah 5 per N. Kenapa 5? Karena di sini panjang selangnya adalah 5. Kemudian dipartisi menjadi N selang, maka akan menjadi delta X-nya menjadi 5 per N ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini adalah A, kemudian ini adalah B. Dimana kita tahu bahwa X0 itu sama dengan A ya. Berarti X0-nya adalah min 2. Kemudian berarti X1 adalah min 2 tambah delta X ya. Berarti ini min 2 ditambah 2 dikali 5 per N. Kemudian untuk X2 berarti min 2 tambah 2 kali delta X. Sorry, ini harusnya cuman delta X-nya tadi 5 per N ya. Kemudian ini akan sama dengan min 2 tambah 2 kali 5 per N. Dan seterusnya sampai XI itu akan sama dengan min 2 kali I kali delta X. Berarti ini min 2 tambah I kali 5 per N ya. Kemudian ini sampai XN. Nah, XN itu adalah min 2 tambah N kali 5 per N. Ini sama dengan min 2 N bagi N, min 2 tambah 5 berarti 3. Yang mana ini sama dengan B ya. Seperti kemarin. Nah, kita tahu bahwa fxi itu sama dengan fx itu adalah x tambah 3 dari fungsi yang diberikan oleh soal. Sehingga fxi itu x-nya kita ganti dengan xi yang ini. Berarti ini akan menjadi min 2 tambah i kali delta x. Atau saya ganti saja langsung ini ya. Ini ganti saja langsung delta x-nya dengan 5 per N. I kali, di sini berarti 5 per N ya, ditambah dengan 3. Sehingga ini menjadi 3 tambah min 2 berarti 1 ya. 1 ditambah I kali 5 per N. Nah, sekarang kita sudah punya bahwa fxi-nya adalah 1 ditambah I kali N per 5. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus dari Riemann tadi ya. Oke, saya tuliskan di sini. Maka untuk jumlah Riemann-nya, sigma dari I1 sampai N, fxi ya, kemarin kali delta xi, itu akan sama dengan sigma dari 1 sampai N. Nah, fxi kita tadi adalah 1 ditambah I kali 5 per N, ditambah dengan, dikali dengan, sorry, ini kali ya, kali dengan delta xi, di mana delta xi kita adalah 5 per N. Sehingga ini akan sama dengan sigma I 1 sampai N. Ini kita kalikan ke dalam menjadi 5 per N tambah 25 N kuadrat ya, I. Maka ini kita bisa pecah sesuai dengan sifat-sifat dari sigma ya. Berarti ini 5 per N sigma I karena tidak mengandung I 1 sampai N ditambah ini 25 per N sigma I 1 sampai N I. Maka ini nilainya adalah 5 per N ya, dikali 5. Ingat lagi sifat-sifat dari sigma yang sudah pernah dibahas. Berarti ini 25 per N, ini kuadrat ya. Dikali dengan, nah ini coba teman-teman lihat lagi di catatannya. Apa rumus dari sigma I 1 sampai N dengan XI? Rumusnya itu adalah N kali N tambah 1 dibagi 2 ya. Sehingga di sini adalah ini harusnya N ya. Ini N karena di sini N berarti ini tinggal 5 tambah ini 25 per 2-nya saya keluarkan. 2-nya saya keluarkan. Ini akan menjadi N kuadrat ditambah N ya dibagi dengan N kuadrat.
Sehingga ini akan menjadi 5 tambah 25 per N. Ini akan menjadi 1 per 1 ditambah 1 per N. Maka kita sudah dapat nilai dari sigma I 1 sampai N Fxi kali delta Xi ya adalah 5 tambah 25 per 2. 25 per 2 dikali 1 tambah 1 per N. Maka kita bisa menggunakan rumus integral tak tentu tadi dari A sampai B ya. Berarti ini dari min 2 sampai 3 dengan Fx-nya adalah X tambah 3. Dx itu akan sama dengan limit, karena limit ini ada ya, maka limit P, norm dari P menuju 0, itu sigma dari I 1 sampai N F Xi kali delta Xi. Maka ini akan sama dengan limit dari N menuju tak hingga ya. Nah, ini kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi. 5 tambah 25 per N kali 1 tambah 1 per N. Nah, di sini berarti yang perlu kita ganti limitnya adalah ini ya, 1 per N berarti 1 per tak hingga 0. Maka ini nilainya 5 tambah 25 per 2. Sehingga di sini nilainya berarti 10 per 2 tambah 25 per 2 adalah 35 per 2. Sehingga kita dapat menentukan nilai dari integral min 2 sampai 3 X tambah 3 dx itu adalah 35 per 2. Nah, ini yang disebut dengan menggunakan jumlah Riemann tadi. Oke, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Nah, diharapkan setelah teman-teman diberi konsep integral tadi, teman-teman dapat menghitung integral tentu dari fungsi yang sederhana dari selang tertentu tadi dengan menggunakan limit dari jumlah Riemann. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan untuk mengerjakan latihan di buku Parsel edisi 9 halaman 231 nomor 14 dan 16. Oke, selamat mengerjakan.